Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nahdita Mira Cahyati dengan NIM 112210251. Saya dari kelas MA 22B2 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan melengkapi tugas UAS mata kuliah Budaya Organisasi dengan dosen pengampu yaitu Bu Sinta Herianti SHMM CHRM. Karena saya bekerja sebagai motivator atau guru di Bimba AIUEO, maka judul yang akan dipresentasikan oleh saya adalah Budaya Organisasi di Bimba AIUEO. Yang pertama yaitu ada visi. Di sini visinya yaitu menciptakan generasi anak-anak yang mencintai membaca dan belajar sepanjang hayat. Menciptakan generasi anak-anak yang mencintai membaca dan belajar sepanjang hayat berarti menanamkan kecintaan terhadap membaca dan pembelajaran sebagai bagian dari kehidupan mereka. Hal ini mencakup membangun kebiasaan membaca sejak dini, membiasakan anak-anak membaca buku sejak kecil untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan minat terhadap pengetahuan. Menanamkan sikap belajar seumur hidup, yaitu mendorong anak-anak untuk terus mencari ilmu dan keterampilan baru, tidak hanya di lingkungan formal, yaitu sekolah, tetapi juga melalui eksplorasi mandiri. Membuat belajar menjadi menyenangkan, yaitu dengan menggunakan metode kreatif seperti permainan edukatif, teknologi interaktif, atau diskusi menarik agar anak-anak merasa bahwa belajar itu menyenangkan. Yang terakhir itu memberikan contoh, misalnya orang tua, guru, atau mentor menunjukkan kebiasaan membaca dan belajar secara konsisten sehingga anak-anak terinspirasi dari kita. Menghargai rasa ingin tahu, yaitu mendorong anak-anak untuk bertanya, mengeksplorasi dan berpikir kritis terhadap dunia di sekitar mereka. Dengan cara ini, anak-anak akan memiliki fondasi kuat untuk terus belajar sepanjang hidup mereka dan menjadi individu yang kreatif. Yang selanjutnya ada misi. Arti dari misi tersebut adalah mengembangkan minat baca dan belajar anak melalui metode pembelajaran yang menyenangkan, berarti menciptakan cara belajar yang kreatif dan interaktif, sehingga anak-anak menikmati proses belajar dan termotivasi untuk membaca, serta menambah pengetahuan. Memberikan suasana pembelajaran yang penuh motivasi, apresiasi, dan kreativitas. Artinya, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, di mana anak-anak merasa dihargai, termotivasi untuk belajar lebih banyak, dan didorong untuk berpikir kreatif. Mendorong anak untuk percaya diri dalam mengeksplorasi kemampuan mereka secara mandiri, yaitu bertujuan untuk membangun rasa percaya diri anak untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi diri tanpa bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Secara keseluruhan, ini bertujuan menciptakan generasi anak-anak yang mencintai belajar dan percaya diri dalam mengerjakan pengetahuan secara mandiri. Yang selanjutnya yaitu filosofi. Setiap anak adalah individu unik. Anak-anak memiliki kepribadian, minat, dan cara belajar yang berbeda-beda, sehingga penting untuk menghargai keunikan mereka. Belajar melalui eksplorasi, bermain, dan interaksi dengan lingkungan. Anak-anak belajar paling baik ketika mereka bebas untuk menjelajahi dunia sekitar, bermain secara kreatif, dan berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan sekitarnya, yaitu bersosialisasi. Belajar adalah proses alami dan menyenangkan, bukan beban. Proses belajar tidak seharusnya dipaksakan atau dirasakan sebagai tugas berat. Sebaliknya, belajar juga harus menjadi pengalaman yang organik, menarik, dan penuh kegembiraan. Filosofi ini menunjukkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada anak dan fokus pada rasa ingin tahu, kreativitas, dan pengalaman yang positif. Yang selanjutnya yaitu bentuk sosialisasi dan artefak budaya organisasi. Sosialisasi yang
A. Yaitu pelatihan guru. Guru diberikan pelatihan secara berkala mengenai teknik pengajaran terbaru seperti metode Montessori, metode bermain aktif, dan pendekatan holistik. Yang B. Pengarahan kepada staf. Dilakukan pengarahan rutin untuk memastikan semua staf memahami visi, misi, dan etika kerja sekolah. Yang C. Program kenal lingkungan sekolah untuk orang tua baru. Sekolah mengadakan orientasi untuk orang tua baru agar mereka dapat memahami nilai-nilai dan rutinitas sekolah. Yang D. Kegiatan kolaboratif guru dan orang tua. Kegiatan seperti pertemuan mingguan atau bulanan untuk menyelaraskan strategi mendidik anak antara guru dan orang tua. Yaitu artefak budaya. Yang pertama, foster dan moral di ruang kelas yang mencerminkan nilai-nilai sekolah seperti belajar itu menyenangkan atau berbagi itu indah. Yang kedua yaitu seragam sekolah dengan warna yang cerah mewakili keceriaan anak-anak. Yang C. Tempat bermain edukatif di lingkungan sekolah seperti taman bermain yang mendukung eksplorasi anak. Yang terakhir yaitu papan penghargaan yang memuat presentasi anak atau guru sebagai bentuk apresiasi budaya positif. Selanjutnya di sini ada contoh logo. Logonya seperti ini. Dan seragamnya itu berwarna kuning, merah, dan biru. Dan seperti inilah contoh ruang kelasnya. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu budaya dan standar kualitas organisasi. Budaya kerja di Bimba AIUEO berorientasi pada pendekatan individual. Setiap anak diperlakukan secara personal sesuai tingkat kemampuan dan minat belajarnya. Budaya ini juga mencakup sikap sabar, empati, dan antusiasme dari setiap guru yang menjadi teladan bagi anak-anak. Berbasis kasih sayang. Guru mendekati anak-anak dengan cara yang penuh perhatian dan cinta kasih. Belajar melalui bermain. Fokus utama adalah pembelajaran yang berbasis aktivitas bermain untuk mengembangkan kreativitas, kebersamaan, dan kolaborasi. Guru, murid, dan orang tua berperan aktif dalam membangun suasana belajar yang harmonis. Kedisiplinan lembut. Anak-anak diajarkan disiplin melalui contoh yang positif, bukan hukuman. Standar kualitas. Bimba menetapkan beberapa standar kualitas seperti rasio guru dan siswa yang ideal untuk mendukung pembelajaran efektif, kurikulum fleksibel yang harus diperbaharui sesuai dengan kebutuhan anak. Evaluasi berkala untuk memastikan perkembangan kemampuan membaca dan belajar anak. Yang pertama yaitu kualifikasi guru. Minimal guru memiliki latar belakang pendidikan. Yang kedua itu rasio guru dan murid. Rasio ideal adalah 1 guru untuk 10-15 anak saja agar setiap anak mendapat perhatian maksimal. Yang ketiga, kurikulum berkualitas. Menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang mencakup aspek kognitif, emosional, sosial, dan motorik anak. Yang terakhir yaitu evaluasi berkala. Setiap semester dilakukan evaluasi untuk mengukur perkembangan siswa. Selanjutnya, ada produktivitas di Bimba AIUEO diukur melalui beberapa indikator, di antaranya jumlah anak yang berhasil membaca secara mandiri setelah periode tertentu, kepuasan orang tua terhadap metode pengajaran melalui survei atau wawancara, kegiatan harian yang berlangsung sesuai rencana pembelajaran tanpa hambatan. Di sini ada pengukuran kinerja guru. Jumlah kegiatan edukatif yang berhasil dilakukan dalam 1 bulan, feedback baik dari orang tua terkait cara guru mengajar, keikutsertaan guru dalam pelatihan pengembangan diri, pengukuran perkembangan anak. Observasi perkembangan kognitif seperti kemampuan mengenali huruf, angka, dan warna. Penilaian sosial seperti kemampuan berbagi, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan teman sebayanya. Yang selanjutnya, perkembangan motorik seperti keterampilan fisik sederhana, melompat, berlari, dan halus menggambar, mewarnai. Partisipasi orang tua. Jumlah kehadiran orang tua dalam kegiatan sekolah seperti workshop, parenting, atau kunjungan kelas.
Selanjutnya ada bentuk inovatif dan kreativitas sebagai bagian dari budaya organisasi, yaitu inovasi. Bimba Ayo.io mengembangkan metode pembelajaran berbasis permainan interaktif untuk meningkatkan minat anak belajar. Contohnya, penggunaan teknologi sederhana seperti aplikasi membaca interaktif yang didukung dengan animasi. Yang kreativitas, yaitu guru didorong untuk membuat media pembelajaran yang menarik seperti boneka bercerita lagu-lagu edukasi atau kartu bermain yang dipersonalisasi sesuai tema pembelajaran minggu tersebut. Selain itu, kreativitas juga ditanamkan melalui lomba-lomba internal yang melibatkan anak-anak dan orang tua, seperti lomba membaca cerita, program hari tematik, hari profesi, hari alam, hari seni. Kelas digital memanfaatkan teknologi sederhana seperti video pembelajaran atau aplikasi edukasi anak. Kegiatan outdoor learning mengadakan kegiatan belajar di luar kelas seperti piknik edukatif atau kunjungan ke perpustakaan lokal. Lomba kreativitas mengadakan kompetensi kecil-kecilan seperti membuat prakarya dari barang bekas atau lomba mewarnai. Menggunakan media interaktif, memanfaatkan boneka tangan, alat peraga 3D, atau media visual untuk menarik minat anak dalam pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.